dan selamat malam saudara-saudara. Kita berjumpa kembali dalam acara Saat Teduh Malam, program Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Saya Pendeta Yonatan dari Jemaat Pindrang menyapa saudara-saudara selamat memasuki dan menjalani tahun baru, tahun 2021. Ini adalah tahun anugerah Tuhan bagi kita semua. Oleh sebab itu, sejenak mari kita mempersiapkan diri kita, hati kita, jiwa kita kepada Tuhan, dan kita bersama-sama bersyukur, memuji dan memuliakan Dia melalui Kidung Jemaat nomor 64 yang berjudul Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan sabda Allah, marilah kita meminta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa yang ada di dalam surga pada malam hari ini. Kami anak-anakmu dalam segala kerendahan hati telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu berkuasa atas kami semua. Bersabdalah ya Tuhan, sesungguhnya kami telah sedia mendengarkan Engkau. Di dalam dan oleh Kristus Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama, saya telah pilih dari Mazmur pasal 37 ayat 37 yang berbunyi demikian. Perhatikanlah orang yang tulus
dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Demikianlah sabda Allah bagi kita semua pada saat ini. Diberkatilah kita. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tema renungan kita pada saat ini adalah masa depan bagi orang yang tulus dan jujur. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, Shalom. Dan apa kabar pada saat ini? Tentu sangat luar biasa, bukan? Betapa tidak, Tuhan memperkenankan kita untuk melangkah memasuki tahun yang baru ini, tahun anugerah Tuhan di tahun 2021. Sekali lagi, luar biasa kasih Tuhan buat kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, lalu apa yang dipikirkan oleh setiap orang ketika memasuki tahun baru? Tentu setiap orang mulai merencanakan segala sesuatu di awal tahun, akan melakukan ini dan itu, termasuk gereja, mulai dari tingkat sinode, wilayah, klasis-klasis, sampai pada jemaat, bahkan POIG sibuk menyusun program kerja dan anggaran. Ada yang melakukan sidang 2 hari atau lebih. Hal ini memang sangat penting, bahkan sungguh amat serius. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, umumnya seseorang di dalam menyusun rencana kegiatan pada 3 masa. Ada jangka pendek, ada jangka, dan juga ada jangka panjang. Talenta pun juga harus diperhitungkan, saudara-saudara. Potensi yang ada pada diri setiap orang, kita harus mengetahui kekuatan dan kemampuan yang ada pada diri kita di dalam menyusun rencana. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagaimana jikalau seandainya tidak ada petunjuk atau arah yang akan kita lalui? Tidak ada rencana kegiatan, bagaikan seseorang yang berjalan pada malam hari. Tidak ada cahaya atau tidak ada lilin. Saudara-saudara, bayangkan orang Toraja mengatakan, kalau manijong nadi kondongi atau tobang kiroko, baatu ula mani nadi lesek. Jangan sampai di depan kita ada parit, jangan sampai di depan kita ada gol lalu kita jatuh, atau jangan sampai di depan kita ada ular dan kita injak. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jadi memang kita membutuhkan petunjuk arah supaya kita dapat melaluinya dengan baik. Pemazmur di dalam pembacaan kita tadi sungguh sangat meyakini tentang masa depan, bahwa masa depan itu sungguh ada. Pemazmur tidak pesimis, pemazmur yakin, pemazmur optimis bahwa masa depan itu sungguh ada. Amin, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Tuhan menyediakan masa depan bagi setiap anak-anaknya. Bahkan Tuhan mempersiapkan yang terindah bagi setiap anak-anaknya. Dia tidak memberikan batu apabila anak-anaknya meminta roti, atau dia tidak memberikan ular jika anak-anaknya meminta ikan.
Masa depan juga saudara-saudara sangat ditentukan oleh bagaimana sikap seseorang, bagaimana kepribadian seseorang, bagaimana attitude setiap orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memperhatikan bagaimana pemazmur berbicara bahwa orang-orang yang tulus dan jujur, dia menata kehidupannya, menjalani kehidupannya, bahkan menikmatinya bersama dan di dalam Tuhan. Pemazmur adalah seorang hamba Tuhan yang kaya akan pengalaman. Bentuk kehidupan dia sudah alami, suka dan duka dia dapat jalani dan dia dapat lalui bersama dan di dalam Tuhan. Dia sangat memperhatikan bagaimana orang-orang yang tulus. Tulus artinya apa saudara-saudara? Tulus artinya sungguh dan bersih hati. Segala sesuatu keluar dari hati yang paling suci. Tidak berpura-pura, tidak sombong, tulus dan ikhlas. Jadi bukan lain di hati dan lain di bibir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian pengertian tulus itu adalah sungguh sangat dalam dan sangat luas. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya pun juga diingatkan bagaimana tulus di dalam mengangkat tugas dan pelayanan. Dan tentu saya pun juga memahami ada berbagai macam masalah dan tantangan yang saya harus hadapi. Namun demikian, saya harus bersikap tulus dan jujur di hadapan Tuhan di dalam mengangkat semua tugas dan pelayanan itu. Tentu demikian pula dengan pribadi kita masing-masing. Kita harus memiliki sikap yang tulus dan juga jujur. Jikalau kita sudah berbuat demikian, itu sudah mencerminkan bagaimana kita tulus dan bagaimana kita jujur di hadapan Allah Sang Pencipta kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita memohon kepada Tuhan dan kita tetap yakin bahwa masa depan kita itu sungguh ada. Tentu berbagai macam masalah yang kita hadapi, kita bergumul mengenai pendidikan anak-anak kita, masa depan anak-anak kita. Kita bergumul mengenai masalah ekonomi kita. Kita bergumul mengenai masalah pekerjaan kita dan usaha yang kita kerjakan. Namun saudara-saudara, firman Tuhan meyakinkan kita bahwa masa depan bagi orang yang tulus dan jujur itu sungguh ada. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita yakin dan percaya pula bahwa pada diri kita masing-masing Roh Tuhan itu ada. Roh Tuhan itulah yang memampukan kita dan membentuk kita menjadi pribadi yang memiliki karakter selalu tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia selalu memiliki keyakinan pada dirinya bahwa masa depannya sungguh ada. Masa depan orang yang percaya tidak pernah sirna. Walaupun demikian saudara-saudara, kerap kali kita sulit untuk melihat dan memahami bagaimana Tuhan terus ada menyertai kita, menuntun kita, menolong kita, sehingga kita dapat melalui semuanya itu. Kerap kali segala macam masalah, tantangan dan kelemahan-kelemahan itu yang menjadi lebih dominan di dalam hidup kita, sehingga kita sulit melihat secercah cahaya yang Tuhan sudah siapkan dan berikan bagi kita semua. Sebab itu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita menyerahkan seluruh hidup kita ini hanya kepada Tuhan saja. Kita terus yakin dan percaya bahwa Ia terus merancang dan mempersiapkan masa depan kita semua sebaik-baiknya. Diberkatilah kita semua saudara-saudara, kita terus melangkah dengan suatu keyakinan bahwa pengharapan kita sungguh ada.
Terpujilah Kristus Tuhan. Haleluya. Dan diberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita kembali bersyukur kepada Tuhan sambil memuliakan Dia dari Kidung Jemaat nomor 410 yang berjudul Tenanglah Kini Hatiku. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita secara bersama-sama datang kepada Tuhan dalam segala kerendahan hati untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih oleh karena kami semua diberi kesempatan untuk dapat memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih pula ya Bapa, oleh karena kami diberi waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Ajarlah kiranya kami semua dan mampukanlah kami untuk selalu hidup tulus dan jujur dalam menjalani kehidupan ini. Mampukan kiranya kami Tuhan untuk terus melihat cahaya pengharapan hanya dan di dalam Tuhan saja. Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk semua hamba-hamba Tuhan di dalam mengangkat tugas dan pelayanan di berbagai macam medan pelayanan atau bidang pelayanan. Kami berdoa bagi semua gereja-gerejamu ya Tuhan. Jadikanlah kiranya dan mampukanlah untuk terus menjadi agen pembawa berkat daripada Tuhan, pembawa damai dan pembawa sukacita bagi semua orang. Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami berdoa kepadamu. Berkatilah kiranya kami semua. Kuatkan dan teguhkanlah kami di dalam menjalani kehidupan ini, di tengah-tengah keluarga, di dalam mengangkat berbagai macam tugas dan pekerjaan, di dalam usaha-usaha kami semua, dan di dalam menata masa depan di dalam Tuhan. Allah Bapa yang ada di dalam surga, berkatilah kiranya para anak-anak yatim piatu, para ibu janda, kaum duda, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang senantiasa terpinggirkan. Kiranya tangan kasih Tuhan dan tangan kuasa Tuhan Engkau terus ulurkan untuk menopang, mengasihi dan memberkati setiap anak-anak-Mu. Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami berdoa kepadamu untuk pemerintah kami. Berikanlah kiranya kekuatan, berikanlah hikmat dan kemampuan di dalam menata
kehidupan kami dalam berbangsa dan bernegara. Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami terus berdoa kepadamu. Engkau kiranya memberkati kami sebagai umat atau bangsa Indonesia. Bahkan berkati kiranya semua umatmu di atas muka bumi ini, di dalam perjuangan menghadapi berbagai macam masalah, tantangan dan pergumulan, khususnya COVID-19 yang belum berakhir sampai saat ini. Kami berdoa bagi umatmu yang dilanda bencana alam, dan secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk segenap kaum keluarga yang mengalami musibah kecelakaan pesawat Sriwijaya. Tuhan, Engkau kuatkan dan teguhkan segenap kaum keluarga, mampukan mereka untuk kembali kuat, merajut dan menata masa depan di dalam Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, saat ini kami berdoa kepadamu bahwa kami akan beristirahat sejenak. Pelihara, jaga dan lindungi kami ya Tuhan. Allah Bapa yang ada di dalam surga, ampunilah kiranya dosa dan kesalahan kami. Layakkanlah kiranya kami semua, karena sesungguhnya kami datang kepada Bapa di surga hanya oleh dan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, satu-satunya pokok pengharapan kami, juru selamat kami. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah perjumpaan kita bersama dengan Tuhan pada malam hari ini. Diberkati kiranya kita semua. Haleluya, amin. Selamat